Keabsahan dari akta kelahiran anak Alia dan Tony dikatakan tidak sah karena dalam akta kelahiran tersebut tidak tercantum nama asli dari orang tua anak tersebut. Hal ini disebabkan karena perkawinan yang dilakukan oleh Alia dan Tony hanya sah secara agama bukan secara hukum yang membuat mereka tidak punya buku nikah. Karena mereka nggak punya buku nikah, mereka tidak bisa mencantumkan nama mereka sebagai orang tua dari akta kelahiran anaknya karena syarat membuat akta kelahiran adalah harus ada buku nikah dari orang tua anak tersebut. Lalu keputusan Alia mencantumkan nama Mila sebagai orang tua dari anaknya dapat dikenakan pasal 266 ayat 1 dan ayat 2 KUH Pidana dan pasal 93 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 karena pemalsuan surat. Setiap peristiwa kelahiran harus dilaporkan di Disdukcapil tempat terjadi peristiwa kelahiran maksimal 60 hari sejak kelahiran tersebut. Pada pasal 27 ayat 1 dan ayat 2 UU nomor 35 tahun 2014 atau perubahan dari UU nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak mengatur kewajiban hak anak untuk mempunyai akta lahir yang berbunyi seperti ini. Dengan demikian, adanya kalimat identitas setiap anak harus diberikan hak sejak lahirannya dan setiap kelahiran harus dilaporkan mempunyai berarti bahwa anak luar kawin juga wajib untuk dilaporkan. Syarat dan tata membuat akta kelahiran anak luar kawin dengan mengacu pada persyaratan untuk membuat akta kelahiran pada umumnya adalah sebagai berikut. Dalam hal pelaporan, kelahiran tidak disertai kutipan akta nikah atau akta perkawinan orang tua, pencatatan kelahiran akan tetap dilaksanakan. Menurut pasal 44 ayat 1 UU nomor 24 tahun 2013, seperti yang dijelaskan di sini, lalu apabila yang sudah dijelaskan dalam pasal tersebut tidak dilaksanakan, maka berdasarkan pasal 90 ayat 1 dan 2 UU Adminuk akan dikenakan sanksi administratif dengan denda yang disesuaikan kondisi masyarakat. Lalu dalam tahapan pencatatan kematian Ibu Alia sampai mendapatkan kutipan akta kematiannya, prosesnya harus melalui penetapan pengadilan karena melebihi batas waktu yang ditentukan untuk memastikan bahwa data tersebut adalah valid. Pada proses penetapan tersebut, pemohon wajib menghadirkan dua saksi yang mengetahui peristiwa kematian untuk didengarkan keterangannya. Setelah majelis hakim memeriksa semua bukti dan saksi, majelis hakim akan mengabulkan permohonan akta kematian tersebut dalam bentuk penetapan, yang mana nantinya akan menjadi salah satu bukti untuk pembuatan dan penerbitan akta kematian di Disdukcapil. Keterangan merupakan surat yang dibuat bukan di hadapan pejabat umum atau bisa disebut sebagai akta di bawah tangan. Dalam pasal 1874 KUH Perdata dijelaskan mengenai pengertian akta di bawah tangan, yang pada intinya akta tersebut hanyalah akta yang dibuat dan ditandatangani oleh pihak yang membuatnya saja tanpa perantara pejabat umum. Berdasarkan pasal 1867 KUH Perdata, pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan akta baik kata otentik maupun akta di bawah tangan. Akta otentik adalah akta yang dalam bentuknya ditentukan oleh undang-undang dan dibuat di hadapan pejabat yang berwenang. Sedangkan kutipan akta merupakan salinan dari akta yang dikeluarkan oleh Dukcapil. Jika disimpulkan perbedaan antara surat keterangan dengan kutipan akta itu terdapat pada fungsinya. Surat keterangan merupakan suatu persyaratan yang harus dilengkapi jika kita ingin meminta untuk dibuktikan kembali kutipan akta yang sudah rusak atau hilang, sehingga dapat diartikan juga bahwa surat keterangan dan kutipan akta ini memiliki hubungan yang saling melengkapi. Sebelum menjawab pertanyaan lebih lanjut, kita harus mengetahui mengenai bezit dan bezitter. Bezit atau kedudukan berkuasa adalah salah satu hak kebendaan yang diatur dalam pasal 529-569 KUH Perdata. Menurut Prof. Subekti, bezit adalah keadaan lahir di mana seseorang menguasai suatu benda seolah-olah kepunyaannya sendiri yang oleh hukum diperlindungi dengan tidak mempersoalkan hak milik atas benda itu sebenarnya ada pada siapa. Sedangkan bezitter adalah orang yang berkuasa atas suatu benda tanpa memperhatikan apakah ia menguasai benda tersebut sesuai atau tidak dengan keadaan yuridisnya. Untuk bezit ada dua anasir, yaitu kekuasaan atas suatu benda dan kemauan untuk memiliki. Bezitter dibagi menjadi dua yang akan dijelaskan sebagai berikut. Oleh karena itu, dalam kasus ini dapat kita lihat bahwa Charlie menganggap jam tangan tersebut merupakan milik Betty dan tidak mengetahui perihal perolehan jam tangan tersebut, sehingga Charlie dapat dikatakan sebagai bezitter jujur atau beretikat baik. Terkait dengan pertanyaan apakah gugatan Anis terhadap Charlie dapat dikabulkan oleh hakim atau tidak, jawabannya adalah tidak. Karena Charlie ini termasuk ke dalam bezitter jujur atau pembeli yang beretikat baik, yaitu pembeli yang sama sekali tidak mengetahui bahwa ia berhadapan dengan orang yang sebenarnya bukan pemilik. Dalam hal kasus ini, Charlie tidak mengetahui keaslian pemilik jam tangan tersebut adalah milik Anis. Oleh karena itu, Charlie sebagai pembeli yang beretikat baik ini memiliki perlindungan hukum. Dalam kasus ini, jam tangan Anis termasuk ke dalam lingkup benda bergerak dan orang yang menguasai jam tangan tersebut dianggap sebagai pemilik. Mengenai benda-benda bergerak ini diatur dalam pasal 1977 ayat 1 BW. Akan tetapi demi kepentingan lalu lintas hukum, maka pasal 1977 BW ini menetapkan bahwa mengenai benda bergerak, penjual dianggap sudah membuktikan hak miliknya dengan menunjukkan bahwa ia menguasai barang itu seperti seorang pemilik. Oleh karena itu, dalam kasus ini Charlie sebagai pembeli yang percaya bahwa jam tangan itu adalah milik Betty, tapi ternyata Betty hanya membeli jam tangan tersebut dari Anis, maka Charlie mendapatkan perlindungan hukum dan jam tangan tersebut menjadi milik Charlie. Dengan demikian, pasal 1977 BW merupakan suatu perlindungan hukum bagi si pembeli barang yakni Charlie. Ini memang
Anislah yang harus menanggung resiko tinggi karena tidaklah adil apabila merugikan pihak yang bertindak jujur. Seharusnya Anis tidak menjamkan jam tangannya kepada seseorang yang tidak dapat dipercaya. Namun dalam hal ini, Anis tetap dapat mengajukan gugatan terhadap Shirley ke pengadilan karena Anis memiliki hak revindikasi, yaitu hak untuk meminta kembali jam tangan miliknya yang berada di bawah kuasa Shirley. Namun belum tentu gugatan Anis ini dapat dikabulkan oleh hakim karena untuk mendapatkan hak revindikasinya, Anis harus memenuhi beberapa persyaratan seperti yang telah ditetapkan dalam pasal 26 ayat 1 HIR dan pasal 714 RV, yaitu objek sengketa adalah barang bergerak, terbukti bahwa jam tangan Anis termasuk ke dalam lingkup barang bergerak. Pemohon adalah pemilik barang, terbukti bahwa Anis sebagai pemohon merupakan pemilik asli jam tangan tersebut. Barang tersebut harus berada di bawah penguasaan tergugat tanpa hak berdasarkan jual beli maupun pinjam. Maka berdasarkan pernyataan di atas, ada satu syarat yang tidak dipenuhi oleh Anis, yaitu syarat yang ketiga, karena Shirley mendapatkan jam tangan tersebut berdasarkan jual beli yang dilakukan bersama Betty. Oleh karena itu, Anis memiliki hak yang sederajat dengan Shirley, dan gugatan Anis terhadap Shirley tidak dapat dikabulkan oleh hakim. Menurut ketentuan pasal 2 UU perkawinan campuran dibilang sah apabila terlaksana sesuai dengan kesamaan keyakinan dan dicatatkan ke KUA karena telah memenuhi unsur perkawinan. Meskipun kewarganegaraan yang berbeda, namun perkawinan tersebut tetap bisa dilaksanakan. Kita dapat bisa lihat pada pasal 56 ayat 1 yang berbunyi, perkawinan di Indonesia antara dua orang warga negara Indonesia atau seorang warga negara Indonesia dengan warga negara asing adalah sah bila mana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara di mana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warga negara Indonesia tidak melanggar ketentuan undang-undang ini. Kemudian dalam pasal 58 UU dari perkawinan, bagi tiap-tiap orang yang berlainan kewarganegaraan yang melaksanakan perkawinan campuran bisa mendapatkan kewarganegaraan dari istri atau suaminya serta bisa pula hilang kewarganegaraannya menurut tata cara yang telah ditetapkan dalam UUD Kewarganegaraan Republik Indonesia yang sah. Harta bersama sebagaimana tertulis dalam pasal 35 ayat 1 UU nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Sedangkan yang tertulis dalam pasal 37 ayat 1 UU nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan seperti yang terlihat di sini. Lalu jika Arya dan istrinya beragama Islam, Arya bisa menggunakan pasal 97 kompilasi hukum Islam, yaitu seperti yang dijelaskan di sini. Namun apabila keduanya beragama Katolik, keduanya dapat melakukan pembagian harta berdasarkan KUH Perdata pasal 126, yaitu harta bersama bubar demi hukum. Yang pertama karena kematian, yang kedua karena perkawinan atas izin hakim setelah suami atau istri tidak ada, yang ketiga karena perceraian, yang keempat karena pisah meja dan ranjang, dan yang kelima karena pemisahan harta. Kemudian dipertegas lagi dalam pasal 128, yaitu setelah bubarnya harta bersama, kekayaan bersama mereka dibagi dua antara suami dan istri atau antara para ahli waris mereka, tanpa mempersoalkan dari pihak mana asal barang-barang itu yang kemudian disebut sebagai harta gono gini. Perjanjian yang dibuat oleh Arya dan istrinya tidak memenuhi syarat sah sebuah perjanjian karena perjanjian kawin tersebut tidak didaftarkan di pengadilan negeri dan dicatatkan di catatan sipil setempat. Hal tersebut bertentangan dengan pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Karena nggak didaftarkan di pengadilan negeri dan dicatatkan di catatan sipil, hal tersebut membuat perjanjian tidak pernah disahkan. Karena perjanjian tidak disahkan, maka pihak ketiga tidak dapat menerima hak dari salah satu pihak karena perjanjian tersebut tidak dicatatkan di catatan sipil. Lalu, terkait dengan isi perjanjian yang dibuat oleh Arya dan istrinya, perjanjian tersebut mengandung penyimpangan sebagaimana dijelaskan dalam pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Perjanjian tersebut dikatakan mengandung penyimpangan karena harta yang diperoleh selama perkawinan merupakan harta bersama yang sebagaimana tertera dalam pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang berarti istri tidak bisa melakukan perbuatan hukum tanpa persetujuan dan pengetahuan sepihak suami.